Breaking News Kompas TV masih kembali menjumpai Anda, saudara, di mana sebanyak ribuan warga masih mengalami luka dan pencarian korban gempa Cianjur juga masih terus dilakukan. Lalu juga setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya BNPB akan merilis jumlah data korban terbaru. Dan saudara, ada sebanyak 9 ekor anjing pelacak diterjunkan untuk membantu pencarian korban yang tertimbun akibat gempa Cianjur. Ini dia, kita akan melihat bagaimana informasinya, di mana hingga kini upaya pencarian korban yang tertimbun reruntuhan akibat gempa Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November kemarin terus dilakukan. Dan untuk hari ini pencarian diperluas dengan dibantu 9 anjing pelacak. Titik pencarian difokuskan di Desa Cijedil dan wilayah Tapal Kuda. Sebelumnya tim SAR telah menemukan titik korban yang tertimbun. Namun karena terkendala cuaca, proses evakuasi ditunda. Evakuasi akan dilakukan kembali pada hari ini. Anggota 27. Pergerakan terakhir adalah kemarin. Ya, kemarin kita terjunkan 9 ekor, titiknya adalah di Cugenang. Ada namanya rumah makan Sate Sinta. Nah, di bawahnya banyak korban yang tertimbun. Kemarin mendapatkan 1 titik korban. Karena cuaca tidak mendukung, evakuasi tunda. Hari ini akan dievakuasi korban tersebut. Kemudian titik perluasannya di mana saja kemarin pada hari ini? Titik hari ini adalah Kampung Cijedil, Tapal Kuda itu kita terjunkan 4 ekor di sana, 5 ekor backup untuk daerah Cugenang. Selain anjing pelacak, saudara, sebanyak 4 alat berat kembali diterjunkan di Desa Cijedil untuk membantu proses pencarian korban yang masih tertimbun material longsor akibat gempa Cianjur. Dan hingga kini masih ada sekitar 31 korban gempa yang masih tertimbun material longsor. Dan untuk mengetahui proses pencarian korban yang tertimbun longsor akibat gempa Cianjur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di sana. Cindy, selamat siang. Cindy, seperti apa proses pencarian korban yang tertimbun akibat gempa Cianjur hingga sore hari ini? Ya Reza, tentu masih dilakukan, apalagi tadi pagi Presiden Joko Widodo kemudian jajaran Menteri Kepala BNPB juga sudah meninjau ini. Ini memang sesuai dengan apa yang jadi instruksi Presiden Joko Widodo, yaitu fokus pada penanganan korban dan juga pencarian korban yang masih dilaporkan hilang atau masih dilaporkan tertimbun. Masih ada 31 orang dan akan ditunjukkan untuk kondisi terkini di area Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat oleh juru kamera Kompas TV Aufa Farid. Ini adalah suasana terkini. Memang kami saat ini tidak berada di dalam, berbeda dengan kemarin. Karena untuk saat ini semakin diperketat juga, garis polisi kembali dipasangkan untuk menjaga agar aman bagi para teman-teman jurnalis, sehingga diperbolehkan hanya untuk meliput di area luar. Nah, kalau saat ini memang terlihat untuk lalu lintas juga ramai. Tadi kami juga sempat menanyakan ke polisi sebenarnya ada apa. Karena antrian kendaraan ini baru terjadi mungkin sekitar 5-10 menit yang lalu. Jawabannya kalau dari polisi, karena memang ada persempitan jalan di area Tapal Kuda, kemudian juga kami lihat untuk lalu lintas barang logistik, ambulans, kemudian juga kendaraan besar mulai dari TNI, Polri maupun juga relawan dari tadi kerap melintas di area ini yang juga sepertinya jadi salah satu alasan mengapa kendaraan semakin mengular. Tapi yang juga diingatkan kemarin oleh tim Basarnas adalah agar jangan sampai ada wisata bencana atau warga yang berkumpul untuk melihat bagaimana proses evakuasi. Karena tidak hanya mengganggu dari kerja tim gabungan, tapi juga bisa membahayakan warga itu sendiri. Kemudian juga tadi ketika dilakukan pengecekan di area ini oleh Menteri Sosial pagi tadi sebelum Presiden Joko Widodo datang, yang diperhatikan oleh Mensos Tri Risma hari ini adalah adanya baliho besar yang berdiri di area Desa Cijedil ini. Yang jadi perhatian adalah karena baliho besar itu berdiri di tengah rumah yang rusak berat, apalagi di belakangnya ada rumah yang benar-benar sudah miring posisinya. Dikhawatirkan jika ada gempa susulan dengan magnitudo yang cukup kuat, ada getaran cukup kuat, kemudian baliho itu bisa runtuh ataupun juga jatuh dan menimpa pengendara ataupun juga warga yang tengah melintas. Kemudian juga yang ingin kami tunjukkan, Reza dan juga saudara, kalau kemarin mungkin pemirsa Kompas TV juga melihat ada sekolah TKP GRI Cugenang di sana, cuman
baru siang tadi kemudian dirobohkan. Jadi kalau kemarin kami juga melaporkan titik evakuasi dibagi jadi 2 sektor. Yang pertama di area bawah menggunakan eskavator, kemudian di area atas dengan secara manual. Saat ini untuk area atau sektor di bawah sudah selesai karena salah satu yang jadi fokus kan adalah membuka akses jalan. Kalau tadi dijelaskan sudah terbuka akses jalannya menggunakan eskavator, tapi memang belum bisa dilintasi oleh warga mengingat kondisi tanah yang masih begitu labil karena hujan masih terus turun, kemudian juga gempa susulan, dikhawatirkan ada longsor, kemudian membahayakan pengendara yang lewat. Jadi untuk eskavator saat ini dialihkan untuk ke area sektor yang atas. Nah, agar bisa melintas ke sana, sekolah TK PGRI Cugenang mau tidak mau harus diruntuhkan. Memang tadi kalau informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya sempat mendapat penolakan dari warga karena dikhawatirkan bisa merusak rumah warga yang ada di sampingnya, padahal kondisinya hanya rusak ringan atau bahkan masih berdiri kokoh. Tapi tim Basarnas tetap merobohkan sekolah karena fokusnya adalah mencari 31 korban yang masih tertimbun. Dua eskavator tadi kami lihat sudah masuk ke area dalam, nanti di area atas eskavator ini fokusnya adalah untuk membuat terasering. Jadi untuk mencegah agar tidak ada longsor susulan apabila hujan maupun juga ada gempa susulan. Kemudian juga tim yang ada di area atas atau di sektor atas juga masih melakukan pencarian korban secara manual, tapi kalau kemarin menggunakan cangkul, kalau saat ini tadi informasi terakhir kami dapatkan dari tim Basarnas, dari Kasih Ops Basarnas Jabar, menggunakan air dengan volume dan juga tekanan yang kuat untuk membuka jalur longsoran yang menimbun reruntuhan. Itu yang dilakukan, karena memang selain sebenarnya untuk titik-titik yang diduga ada korban di sana sudah diketahui dari kemarin, mulai dari menggunakan K9, kemudian juga dari laporan warga di mana titik-titik rumah korban maupun di mana titik terakhir kali saksi mata melihat korban. Sudah ada kabar baik ataupun juga tanda-tanda yang semakin menguatkan korban bisa ditemukan hari ini. Tapi ya lagi-lagi Reza dan juga saudara, cuaca saat ini hujan. Tadi sebenarnya dari pagi tadi sampai siang udara cerah sekali, tapi sekitar pukul 12 mulai turun hujan dan sampai saat ini hujan pun masih turun, mulai dari intensitas ringan sampai juga sedang. Ini yang juga sebenarnya pasti cukup membahayakan apabila terus dilakukan. Ini yang akan di-assessment selalu oleh tim gabungan apakah aman untuk melakukan pencarian di tengah kondisi hujan dan juga kondisi tanah yang pastinya akan semakin labil maupun juga gembur. Reza. Iya, selain cuaca yang tidak menentu di sana, lalu juga kontur tanah yang gembur, kendala apa lagi yang memang ditemukan oleh petugas dalam melakukan evakuasi pencarian korban gempa Cianjur ini? Cindy. Ya, Reza, tadi juga sempat ada paket yang ditayangkan bahwa untuk area longsor sebenarnya tidak hanya di titik ini, tapi di area atas, di area Tapal Kuda dan juga Warung Sate Sinta, di situ juga jadi salah satu titik longsor sebenarnya dan menyatu. Area longsoran itu menyatu sehingga dikhawatirkan ada longsoran yang cukup besar dan membahayakan tidak hanya tim tapi juga warga di sekitar, Reza. Terima kasih. Cindy Permadi melaporkan langsung dari Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Hati-hati terus jaga kesehatan untuk teman-teman liputan gempa Cianjur, Jawa Barat. Dan saudara, dapat saya informasikan bahwa ada sekitar 271 orang yang meninggal dunia. Ini data dari BNPB hari Rabu sore kemarin. Lalu ada ribuan orang yang juga masih terluka. Di Desa Cijedil ada 31 warga yang masih hilang dan masih terus dicari. Proses evakuasi juga masih dilakukan. Dan tentunya ini juga menjadi PR buat semua pihak untuk terus melakukan pencarian korban gempa Cianjur. Dan saudara, bantuan bagi korban gempa di desa yang masih terisolasi dikirim menggunakan helikopter. Mulai dari makanan siap saji, makanan bayi, hingga terpal dikirim ke kampung-kampung di Cianjur, Jawa Barat yang terdampak gempa.